Cai, vamos. Halo guys, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau tes lagi nih rice cooker Philips Pink. Mungkin kalian masih ada yang bingung gimana sih fungsi dan fiturnya, kelebihannya apa-apa aja. Nah, oke, kali ini aku bakal masak 3 menu dan itu menu yang berbeda-beda. Yang pertama di sini kita mau buat putu keju. Nah, di sini bahannya udah ada 2 butir telur, SP, perisai vanila dan juga pewarna makanan, lalu ada keju. Nah, kejunya ini nanti untuk di topping atasnya guys, nanti kita parut dan juga ditaruh di bagian bawahnya. Lalu di sini ada santan kara, kalau misalnya mau pakai santan yang betulan yang dari parutan kelapa juga boleh. Nah, itu nanti aku tambahin dengan air, dan ada tepung, gula, dan garam. Untuk takaran dan bahan-bahannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau buat juga, kalian tinggal lihat aja ya di kolom deskripsi guys. Nah, sebelum kita taruh adonannya, terlebih dahulu cetakan putu ayunya itu kita olesi dengan minyak biar nanti adonannya itu ketika dia matang nggak nempel di sini ya guys. Nah, ini cetakan yang lain aku pakai cetakan muffin karena cetakan putu yang lain itu entah kemana ya, karena sering dimainin sama anak aku, jadi udah nggak lengkap lagi gitu, tinggal sedikit aja. Nah, oke, ini langsung aja kita mau mixer dulu ya. Nah, pakai kocokan telur biasa aja juga sebenarnya bisa ya, cuman ini biar lebih cepat jadi aku pakai mixer aja. Nah, di sini yang kita mixer duluan yaitu ada telur tadi ya guys tuh, dan ada gula sama SP-nya ya kita masukin, sama perisa vanilanya biar ada aroma wangi-wanginya gitu guys ya. Nah, ini kita taruh sedikit aja, setengah sendok teh, jangan terlalu banyak ya guys karena kebanyakan bisa pahit. Dan ini santan karanya yang tadi aku campur di air ya guys. Nanti untuk takarannya kalian cek aja di description box. Nah, oke, seperti ini aku mixer dulu ya telurnya seperti ini sampai dia itu warnanya keputihan gitu. Warnanya bercak putih seperti ini dan sampai halus ya guys telurnya. Seperti ini, gulanya udah halus semua, lalu kita masukin santannya. Seperti ini kita masukinnya sedikit demi sedikit, dan kita masukin juga tepung terigunya. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video aku ini ya guys. Nah, jangan lupa setelah ditonton di like, comment, and yang belum subscribe dipencet dulu ya guys tombol merahnya, tombol subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap aku upload video terbaru ya guys. Nah, di video sebelumnya aku udah unboxing rice cooker Philips HD 4515 yang warna pink ini ya guys, dan udah aku tes untuk masak nasi dan hasil nasi seperti apa setelah sampai 12 jam lebih atau 25 jam ya guys. Nah, kalian kalau penasaran kalau masak nasi hasilnya gimana dan cara penggunaannya gimana, kalau kalian penasaran silahkan scroll aja di video aku yang sebelumnya ya guys. Nah, tadinya sebelum aku beli rice cooker ini tuh juga aku sempat galau ya guys. Aku tuh sempat tanya teman-teman, itu kira-kira rice cookernya cepat memang basi atau bagus-bagus aja. Nah, jadi teman-teman itu ada yang jawab, ada yang bilang cepat basi, dan ada juga yang bilang masih aman-aman aja ya guys. Nah, di situ aku makin penasaran dan akhirnya aku tetap beli ya rice cooker ini. Tapi alhamdulillah setelah aku beli, aku tuh sama sekali nggak nyesel ya beli rice cooker ini, karena memang menurut aku itu sesuai sih harga sama kualitasnya ya guys. Nah, jadi mungkin itu tergantung dari cara pakai orangnya itu ya, beda-beda ya kan guys, jadi hasilnya mungkin juga beda-beda. Nah, kalau aku sih selama ini tuh kalau masak nasi, padahal itu rice cookernya udah aku pakai macam-macam ya guys, bukan cuma masak nasi doang, tapi untuk masak yang lain juga udah aku tes.
alhamdulillah nasinya itu tetap aman-aman aja dan nggak mudah bau gitu. Nah, aku juga bingung kenapa rice cooker teman-teman sebagian mungkin ada yang bau ya guys. Mungkin karena kurang cucinya itu kurang bersih ya guys. Nah, dan mungkin kalau misalnya kalian mengalami nasi yang cepat bau gitu, saran dari aku, kalau misalnya kalian masak itu nggak usah terlalu banyak gitu ya kan guys, secukupnya kira-kira sampai sehari sampai malam gitu, dari pagi sampai malam nasinya itu udah habis ya guys. Jadi nggak usah sampai 25 jam kalau misalnya kalian mengalami nasi bau. Jadi nggak bakal rugi dan bau gitu ya guys. Dan biasanya kalau habis ambil nasi gitu, aku aduk lagi biar dia itu nggak lembab di bagian bawahnya, jadi nasi itu juga nggak mudah kayak kering gitu ya guys. Nah, alhamdulillah juga ini tuh nggak mudah kering ya Philipsnya. Oke guys, kembali ke video dan ini dia hasil putu kejunya ya setelah jadi tuh. Hasilnya seperti ini guys, tuh putu ayu keju, aku di atasnya dikasih topping keju aja dan warnanya cantik banget ya kan, warna-warni. Oke, dan selanjutnya kita tes lagi masak. Nah, ini aku mau bikin bubur ya. Ini aku bikin bubur Manado, khas Manado guys. Nah, biasanya kalau di Kalimantan itu aku suka bikin juga sih ini sama mama aku ya. Karena di sini aku jarang bikin, jadi ini aku bikin pakai rice cooker karena ada fitur buburnya. Jadi sekalian kita tes. Nah, di sini udah aku masukin beras 1,5 liter cup beras bawaan rice cookernya ya guys. Nah, dan di sini ada 2 bonggol jagung yang udah diserut, terus ada labu 3 iris ya guys tuh, dan ada serai digeprek seperti itu. Lalu aku airnya ini pakai 2 liter ya guys. Nah, dan untuk masak bubur di sini sudah ada mode pilihannya, kalian tinggal pilih aja nih ya bubur seperti ini, tinggal kalian klik. Nah, kalau masak bubur itu dia selama 2 jam ya guys tuh. Jadi bisa kita tinggal sambil ngapa-ngapain. Untuk sayur-sayurannya, nah ini aku masukinnya setelah dia berjalan 45 menit udah mau matang ya guys. Nah, jadi kalau waktunya udah 45 menit baru kita masukin nih sayur-sayurnya guys. Nah, ini aku masukin sayur kangkung sama sayur bayamnya guys tuh. Nah, ini yang aku pakai itu cuman bahan seadanya aja ya guys tuh. Biasanya kalau di kampung itu aku kalau bikin bubur Manado itu kadang pakai ubi jalar juga yang warna kuning, karena nggak ada jadi ya udah aku pakai labu aja guys. Nah, atau pakai singkong juga boleh ya kalau mau ditambahin singkong. Nah, oke, sambil nunggu buburnya itu mateng, aku sambil mau buat sambal dulu ya guys. Nah, bubur Manado itu paling enak kalau misalnya sambalnya itu juga enak ya guys. Nah, jadi ini aku bikin sambal terasi, lagi malas ngulek, jadi aku blender aja ya guys sambalnya. Nah, jadi kita harus buat sambal yang benar-benar enak ya guys, karena bubur Manado itu juga yang mempengaruhi dari sambalnya. Jadi kalau misalnya sambalnya itu enak, otomatis dia buburnya juga rasanya enak guys. Nah, di sini aku buat sambalnya itu sambal terasi biasa ya, seperti biasa guys. Tuh udah aku taruh terasi. Dan juga tadi aku pakai gula merah ya, seperti biasa lah ya, kasih kaldu sedikit dan garam sedikit guys. Nah, terus tadi aku tambahin sama tomat juga biar dia tuh ada kayak tomat-tomatnya tuh yang nggak semuanya halus gitu ya guys. Nah, oke, ini lanjut goreng ikan asin. Nah, kalau tips goreng ikan asin biar lebih garing dan awet ya, garingnya itu biasanya aku kayak gini ya guys. Habis dicuci aku balur sama tepung sagu. Nah, seperti ini. Tepungnya gak usah banyak-banyak, cuman sekitar 2 sendokan gitu ya, terus dibalur-balur aja, gak usah sampai yang tebal banget gitu, karena fungsinya dia cuman untuk supaya lebih crispy gitu guys. Nah, ini ikan asinnya aku bawa dari Kalimantan, dikirimin mamaku, karena di Sulsel itu nggak ada ya ikan asin bulu ayam, jadi aku minta kirimin sama mamaku guys. Nah, oke guys, nah dan ini dia setelah jadi ya. Nah, ini bubur Manadonya udah jadi guys, tuh wangi banget guys, ini aroma serainya udah keluar. Dan oke, ini udah aku siapkan jeruk nipis, dan juga ini sambalnya udah jadi, ikan asin sudah jadi guys. Nah, dan ini tinggal kita taruh sambal terasinya, dan jangan lupa kita perasin jeruk nipisnya guys. Tuh mantul banget ya kan guys. Nah, kalian kalau misalnya mau coba boleh juga ya dicoba di Magic kalian, dan gak harus pakai yang
Philips digital seperti ini ya guys. Bisa juga di Magic yang biasa kok ya, kalau misalnya mau coba bikin bubur ala-ala Magicom. Nah, dengan adanya fitur masak bubur di rice cooker Philips ini tentunya memudahkan kita sebagai ibu-ibu, apalagi yang punya anak kecil. Jadi masaknya itu semakin cepat dan lebih simple ya guys, karena kita nggak perlu aduk-aduk lagi, tinggal tunggu aja buburnya jadi dan mateng deh. Next di sini ada daging dan juga ada wortel, kentang, jagung dan juga kol guys. Nah, ini kita akan buat sup daging. Aku serut pakai jagung juga ya guys. Nah, ini kita masukin duluan jagungnya dan juga wortel sama dagingnya duluan ya guys. Nah, ini bumbunya terlebih dahulu tadi aku tumis duluan, baru kita masukin di rice cooker ini guys tuh. Dan sayurnya juga aku masukin seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sayurnya mau belakangan tunggu mendidih juga boleh, baru dimasukin sayur kolnya. Nah, ini untuk mode masak sayur sop itu selama 2 jam juga ya guys tuh. Jadi nanti kita bakal lihat apakah dagingnya tuh juga empuk ya. Klik start seperti biasa guys tuh. Nah, mohon maaf banget kalau misalnya suara aku itu rada cempreng ya guys, karena memang bawaannya udah dari sananya tuh cempreng ya guys. Jadi nggak bisa yang kayak dilembut-lembutin, karena memang aslinya itu aku yang ngomongnya kayak gini, jadi ya apa adanya aja ya kan guys. Ngomongnya aja belibet gitu ya kan guys. Nah, oke dia. Dan ini hasilnya ya guys tuh, sup daging jagung serut tuh. Enak banget ya kan guys tuh. Dan ini hasilnya guys tuh, ini tuh dagingnya benar-benar matang ya, padahal tadi itu dagingnya belum aku rebus ya, karena aku pikir kan dia masaknya itu lama ya, otomatis jadi dagingnya tuh cepat empuk ya guys tuh. Tanpa direbus dagingnya juga udah jadi empuk guys. Nah, dan ini tuh aromanya benar-benar wangi ya guys tuh. Oke, buat kalian mungkin yang pengen rice cooker Philips, semoga aja habis nonton video ini kalian gak galau-galau lagi ya guys. Oke, segini aja video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.